Kasus ini berawal dari sebuah pengaduan yang dilakukan oleh seorang ibu ya, karena dia tidak disengaja itu ya ingin lihat HP anaknya, lalu anaknya kayak keberatan. Nah, kemudian akhirnya dia memeriksa dan ternyata di situ ada percakapan yang sifatnya pornografi ya, padahal anaknya masih usia 9 tahun. Lalu di situ ada video ya, jadi ada video porno yang dikirim juga oleh si pelaku ini. Nah, kemudian ibu ini akhirnya melihat semua percakapan itu dan mengetahui lah kalau anaknya ini menjadi korban ya dari game online tadi gitu. Jadi dari memainkan game online lalu ada predator anak yang mengaku usia anak tentunya ya. Nah, disinilah ada chattingan gitu dengan anaknya dan akhirnya anaknya menjadi korban dengan diiming-imingi pembelian diamond gitu ya, 500 sampai 600 yang nilainya sebenarnya hanya 100.000. Tapi syaratnya si anak harus berfoto telanjang ya, kemudian dikirim dan setelah itu anak ini sebenarnya nggak mau ya, anak ini nggak mau, tetapi dipaksa oleh pelaku dengan cara apa? Mengancam. Jadi kalau dia nggak mau, maka akun permainannya dia itu akan dihapus oleh si pelaku. Karena itu berarti dia ngulang gitu dari awal, kalau sampai dihapus maka anak ini akhirnya bersedia. Dan ketika sudah mengirim foto telanjang, maka berikutnya dikirimin video dan dia harus melakukan apa yang ada di video itu. Nah, artinya anak ini adalah korban kekerasan seksual secara online yang dilakukan oleh si pelaku dengan memulainya itu dari perkenalan melalui game online. Jadi ini game online Free Fire yang sebenarnya kalau berdasarkan aplikasinya ya, saya membaca usia di atas 13 tahun baru bisa memainkan. Nah, semua korban menurut pihak kepolisian usianya adalah 9 sampai 11 tahun. Artinya di bawah 13 tahun. Nah, ini yang perlu diwaspadai para orang tua. Ternyata anak-anak kita bisa menjadi korban kekerasan seksual dan ternyata kekerasan seksual bisa dilakukan juga oleh pelaku secara online. Dan ini predator anak ini ya, predator seksual anak ini mengincar anak-anak kita melalui game online ya. Begitu. Nah, akhirnya setelah menerima pengaduan, maka kemudian KPAI berkoordinasi ya melalui surat tertulis kepada Cyber Polri tentunya ya, Cybercrime Polri. Dan di sana kemudian terjadi pelacakan dan pengaduannya sendiri sebenarnya dimulai pada Agustus dan terungkap ya pada November 2021 di mana korbannya ternyata dalam jumlah cukup banyak ya. Ada 11 anak-anak yang menjadi korban dengan jumlah yang cukup tinggi dan baru 4 yang berhasil diperiksa oleh kepolisian karena selebihnya ini belum terlacak dan memang tersebar di 5 provinsi. Nah, kita apresiasi bahwa kepolisian mampu mengungkap ini dan ini harusnya menjadi momentum bagi para orang tua waspadai ya anak-anaknya bermain game online untuk selalu memberi pengawasan dan mengedukasi anak-anak. Nah, apa tanggapan saya terhadap kasus ini? Yang pertama tentu miris ya. Ternyata anak-anak kita pada usia yang begitu muda dan semuanya ini anak perempuan yang menjadi korban ternyata menjadi incaran dari para predator anak melalui game online. Kadang kita merasa ya main game online itu anak-anak lagi ya, kita tidak mencurigai. Dan ternyata ada aplikasi yang kemudian anak-anak bisa chatting ya dengan pemain lain, ya bisa chat dengan pemain lain. Kemudian disitulah bertukar nomor handphone. Nah, disitulah mulai terjadinya kekerasan seksual ini ya. Dimulai dari hal yang tadi foto telanjang sampai kemudian anak-anak ini diminta untuk melakukan perbuatan tidak senonoh lain ya dan dipaksa oleh pelaku. Nah, ini pertama diiming-imingi ya, diiming-imingi ini kan udah masuk nih ya. Anak-anak itu kalau undang-undang perlindungan anak bersetubuh dengan anak, mau pelecehan dengan anak kan itu pidana gitu ya. Tidak ada suka sama suka atau mau sama mau ya. Dan pelaku ketika diduga orang dewasa benar-benar orang dewasa gitu. Posisi pelaku di Berau ya di Kalimantan, di wilayah Kalimantan, dan ini sebenarnya banyak terjadi gitu ya. Jadi pelakunya di mana, kemudian korban berada di mana, dan korbannya dalam jumlah banyak karena namanya online. Anak-anak ini bisa main game online dengan orang-orang yang kemudian tidak dikenal kan. Nah, perlu di sini ya memang edukasi bahwa bagaimana ya terhadap orang asing itu seperti apa, termasuk edukasi bahwa pada bagian tubuhnya ada yang tidak bisa dilihat.
dan tidak bisa dipegang oleh orang lain. Kalau namanya foto dan video kan berarti dilihat orang lain kalau kita membuat. Jadi ini penting sekali ya melakukan edukasi seks gitu ya, bahwa ini bukanlah tabu gitu ya, tapi orang tua penting juga melakukan setelah kasus ini menimpa anak-anak kita. Nah, tanggapan yang kedua tentu saya pribadi mengapresiasi pihak kepolisian yang bisa mengungkap kasus ini dan kasus lain. Karena sebenarnya pada saat game Hago ya pernah terungkap juga game Hago itu anak-anak ini juga sama nih modusnya seperti itu dengan permainan, dan pada saat itu bisa akhirnya chattingnya itu bisa dihapus. Nah, kita berharap juga hal yang sama ya. Tentu ini tanggapan saya yang ketiga adalah orang tua, ayo bikin aturan main dan edukasi serta dampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas seperti bermain game online. Oke, untuk rekomendasi sekarang ya, sebenarnya apa dari rekomendasi kasus ini? Kasus ini bukan yang pertama berulang dan mungkin banyak korban hanya terjadinya gunung es nih jangan-jangan. Karena sejak pandemi anak-anak kita itu dibekali oleh gadget mau tidak mau karena sedang belajar online, lalu wifi ada di rumah kita, kemudian mereka juga memiliki kuota yang diberikan orang tua dan merasa bahwa anak ada di rumah dan aman, padahal bergerilya atau bermain di dunia maya itu bukan sesuatu yang aman juga, dan ini menimpa anak kita ini kan. Jadi yang pertama adalah para orang tua, ini penting. Ini kan ruang-ruang private, ayolah orang tua ya, belajarlah, ini banyak sekali petunjuk bagaimana berinternet yang sehat. Ayo ajarkan anak-anak kita, edukasi anak-anak kita, berikan anak-anak kita ini aturan main yang disepakati bersama, bahwa handphone itu bukan dikasih sih, bukan hadiah, tapi itu milik papa mama, sehingga papa mama bisa melakukan pengecekan, bisa melakukan pengawasan, ya itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi para orang tua juga harus begitu. Yang kedua adalah negara nih. Guru juga penting sih ya, guru saya anggap orang tua juga, bisa mengedukasi lah kalau lagi belajar, ngingetin anak-anaknya untuk hati-hati bermain di dunia maya. Termasuk banyak sekali juga nih anak-anak menjadi korban dari media sosial, menjadi korban predator seksual juga gitu ya. Nah, yang terakhir barangkali ini penting negara ya. Ada sih ya negara seperti Cina misalnya, karena dia tahu ada dampak buruk dari game online, mereka membatasi permainan game online. Jadi anak-anak itu hanya bisa Sabtu Minggu dengan maksimal jam pakai usia. Kalau usianya seperti misalnya di bawah 13 tahun itu ya hanya 2 jam. Dan secara otomatis ketika 2 jam udah nggak bisa lagi dia mengakses. Yang kedua untuk keamanan, jangan-jangan nih orang ngaku anak-anak padahal dia dewasa kan, seperti kasus dari game Hago maupun game Free Fire yang pernah terjadi. Nah, kalau di Cina itu pakai wajah. Jadi cara masuk dan mendaftar itu adalah menggunakan wajah. Nah, wajah ini sudah diketahui ini anak-anak atau bukan, terekam atau tidak, itu ya dari pendataan itu sudah dilakukan. Nah, dengan demikian ini negara hadir untuk melakukan perlindungan. Dan yang terakhir ya, kalau negara sudah melakukan kemudian lewat regulasi dan lain-lain, kan kita masih butuh peran orang tua dan masyarakat. Jadi dalam hal ini saling mengingatkan, saling asuh menjadi hal yang penting. Sekali lagi ya, anak-anak kita ini sudah banyak yang menjadi korban dari pengabaian kita mungkin sebagai orang tua dalam mendampingi dan mengawasi anak-anak kita berinternet maupun menggunakan media sosial dan juga game online. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, ya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita ikuti terus video dalam jurnal Retno Listiarti yang bertema pendidikan dan anak. Nah, sekarang mumpung berada di lokasi ini ya, kita pindah-pindah karena ada hujan. Saya akan jalan-jalan, rencananya mau ke Tangkuban Perahu. Oke, kita ikuti terus ya.